Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pengajian kita Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-29. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita doakan untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sesuai dengan pesan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, mengampuni dosa-dosa beliau, mengangkat derajat beliau fi illiyin, juga untuk orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada malam hari ini insyaallah akan membahas satu hadis saja, yaitu hadis yang ke-29 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harithata مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambah penjelasan tentang kata taqa'qa'. Beliau mengatakan wa ma'na taqa'qa'u tataharraku wa tadtaribu.
terjemahannya kurang lebih, dan dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, kunyahnya adalah Abu Zaid. Beliau Usamah adalah putra Zaid bin Harithah. Baik Zaid maupun Harithah ini keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga orang ini, baik Usamah, ayahnya Zaid, dan juga Harithah kakeknya, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma. Usama ini adalah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahibbihi, dan juga orang yang sangat beliau cintai, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabni hibbihi, dan putra dari kekasih beliau juga. Jadi Zaid bin Harithah adalah orang yang sangat disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga putranya Usamah bin Zaid. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Usamah berkata, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi pesannya adalah, inna bni qad ihtudira fashhadna. Sesungguhnya anak saya telah mengalami sakit yang sangat keras, ya. Nyaris seperti penyakit yang akan mengantarkannya kepada kematian atau ihtidar, ya, mendekati sakaratul maut. Fashhadna, maka hadirilah, datanglah ke tempat kami. Fa arsala yuqri'us salam, maka Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menyampaikan salam. Jadi beliau sendiri tidak langsung datang. Wa yaqul, di mana Rasul menitip salam dan juga mengatakan, menitip pesan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Rasul berpesan kepada keluarga putrinya, dalam hal ini diriwayatkan adalah Zainab, ya, bintu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga suaminya Abul As. Beliau berpesan dengan satu pesan, inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya milik Allah saja apa yang ia ambil, walahu ma a'ta, dan juga miliknya lah apa yang ia berikan, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya telah ditetapkan ajalnya atau ketetapannya. Faltasbir, maka hendaklah engkau wahai Abul As dan keluarga bersabar, wal tahtasib, dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaranmu itu. Fa arsalat ilaihi, namun kemudian Zainab mengirim utusan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha, sambil bersumpah memohon agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Faqama, maka Rasul pun bangkit, berdiri, berangkat. Wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah, bersama beliau ada beberapa orang sahabat. Yang pertama adalah Sa'ad bin Ubadah, yang kedua wa Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'b, Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit,
wa rijalun radhiyallahu anhum, dan juga beberapa orang yang lain, semoga Allah meridhai mereka semua. Setelah sampai, farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi, anak ini yang sedang sakit keras diangkat, ya, diberikan, digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aq'adahu fi hijrihi, maka Rasulullah SAW meletakkannya di pangkuan beliau. Wa nafasuhu taqa'qa'u, dalam keadaan nafas anak ini sesak, pertanda bahwa penyakitnya cukup berat. Melihat anak ini yang dalam keadaan demikian, fafadat ainahu, kedua mata Rasulullah SAW mencucurkan air mata, menangis beliau. Faqala Sa'ad bin Ubadah yang melihat Rasul menangis bertanya, ya Rasulullah, ma hadza, wahai Rasul, mengapa engkau menangis? Faqal, Rasul bersabda, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadih, ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan di dalam hati hamba-hambanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi qulubi man syaa min ibadih, rahmat yang Allah jadikan di dalam hati siapa saja yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Artinya memang tidak semua hamba-hamba Allah memiliki kasih sayang yang demikian besar, hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan rahmatnya kepada mereka. Lalu Rasul melanjutkan, wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama, sesungguhnya Allah hanyalah merahmati hamba-hambanya yang penyayang, yang penuh dengan kasih dan sayang. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi mengatakan makna taqa'qa'u, ya, taqa'qa', nafas yang taqa'qa' maknanya adalah tataharraku wa tadtarib, nafas yang memburu, ya, nafas yang beberapa kali, mungkin hitungannya dalam setengah menit atau 1 menit itu begitu banyak. Ini menunjukkan situasi yang cukup gawat. Hadis ini dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Janaiz, di dalam kumpulan hadis tentang jenazah, ya. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabul mayyitu bi bukai ahlihi alaihi. Bab sabda Rasulullah SAW bahwasanya seorang yang meninggal itu disiksa akibat dia berpesan kalau dia wafat agar ditangisi oleh keluarganya. Jadi tidak boleh seseorang itu berwasiat kalau dia meninggal, tolong tangisi saya dengan tangis yang pilu, ya, yang menunjukkan kalian begitu kehilangan saya. Ini tidak boleh berpesan demikian. Kalau itu dilakukan, ini menjadi dosa yang terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis ini oleh Imam Bukhari diriwayatkan di dalam kumpulan hadis tentang mardha, ya, orang-orang yang sakit, wal aiman, dan juga tentang sumpah, wa ghairihima minal abwab, dan juga pada bab-bab yang lain dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi hadis ini oleh Imam Bukhari disebutkan dalam beberapa bab. Sementara Imam Muslim wa Muslimun fil Janaiz meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya di kumpulan hadis tentang jenazah, babul bukai 'alal mayyit, bab tentang menangisi orang yang meninggal. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat penjelasan hadis tadi dari para ulama, kita lihat dulu profil dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Zaid, ini kunyahnya. Nama beliau Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum.
Semoga Allah meridhai mereka. Wa Harithatu walidu Zaidin sahabiyun aidan. Haritha ini ya ayah dari Zaid, kakek dari Usamah, juga merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah merupakan maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala a'itaqatin minhu ala abih wa sara minhu libnihi. Beliau adalah dan juga ayahnya adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Usamah dan ayahnya ini adalah hibbuhu, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ayahnya Zaid bin Harithah. Jadi Usamahnya adalah hibbuhu, ayahnya adalah hibbuhu, sehingga Usamah hibbuhu wa ibnu hibbihi, orang yang dicintai Rasul dan anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummu Usamah hiya ummu Aiman. Sementara ibu beliau, ibu Usamah, adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kunyahnya, namanya adalah Barakah bintu Tha'labah al-Habasyiyah. Barakah bintu Tha'labah al-Habasyiyah. Nah, Ummu Aiman ini adalah maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadinatuh. Juga dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Aiman ini juga adalah ibu asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merawat, salah satu yang pernah merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warithaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ummih. Awalnya Ummu Aiman ini merupakan budak dari ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah bintu Wahab, ya, yang melayani ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah SAW dimerdekakan, thumma a'taqaha, dimerdekakan menjadi orang yang merdeka. Fabaqiyat mulazimatan lahu tilata hayatiha, maka Ummu Aiman ini selalu membersamai Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Nah, beliau disebut atau diberi kunyah Ummu Aiman karena Aiman ini salah satu putra dari Ummu Aiman, ya, dari Barakah ini. Jadi Aiman merupakan akhu Usamah, saudaranya Usamah, tapi li ummihi, saudara seibu, lain ayah. Rawa Ibnu Abdul Bar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Ibnu Abdul Bar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Usamata la ahabbun nasi ilayya au min ahabbin nasi ilayya." Sesungguhnya Usama termasuk orang yang paling aku cintai. Wa inni la arju an yakuna min salihikum, dan aku betul-betul berharap semoga ia menjadi termasuk orang-orang yang soleh di antara kalian. Fastawsu bihi khairan, ya. Maka berbaik-baiklah kalian kepada Usamah. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Juga disebutkan di dalam kitab Usdil Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah karya Ibnul Athir, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lamma farada lil ata, ketika beliau menetapkan pemberian atau hadiah kepada putranya Abdullah dan juga kepada Usamah, ja'ala libnihi Abdillahi alfain, yang diberikan kepada Abdullah bin Umar putranya itu hanya 2.000, ya. Entah di sini tidak disebutkan apakah dinar atau dirham. Wali Usamata 5,000, tetapi untuk Usamah justru Umar memberikan 5.000. Jadi kalau putranya diberi 2.000, Usamah diberi 5.000 oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu fi dzalika Abdullah,
Abdullah sebagai putra beliau bertanya, ya, alasannya apa nih? Ya, bertanya saja ya, tidak bermaksud protes. Karena Abdullah bin Umar tahu betul bahwa ayahnya Umar bin Khattab adalah orang yang tidak melakukan sesuatu kecuali dengan alasan yang sangat kuat. Ya. Maka Umar menjawab, faqala Umar, faddaltuhu, aku melebihkannya, aku berikan lebih kepadanya daripada yang aku berikan kepadamu, wahai putraku Abdullah, li'annahu kana ahabba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minka. Karena Usama adalah orang yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripadamu. Wa kana abuhu ahabba ilaihi min abik. Dan ayahnya lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ayahmu ini. Ya. Jadi bagaimana kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an begitu menghormati dan menyayangi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 128 haditsan. Tercatat bahwasanya Usama bin Zaid ini meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 128 hadis. 128 hadis. Ukhrija lahu minha fi as-sahihaini 17 haditsan. Ittafaqa minha ala 15. Jadi total ada 17 hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Ya, dari 17 hadis itu 15 diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sekaligus, dan 2 hadis hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Tuwfiya fi sanah 54. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu wafat pada tahun 54 Hijriah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melihat sedikit penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari tentang siapa yang dimaksud dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak dari Zainab, ya, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, as-sawabu fi haditsil bab anna al-mursilata Zainabu wa anna al-walada sabiyyatun kama thabata fi musnad Ahmad an Abi Muawiyah bisanadil madhkur. Yang tepat adalah bahwa yang mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah putri beliau Zainab, dan anak yang sakit adalah seorang anak perempuan, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Musnad Ahmad, ya, dari Abi Muawiyah. Wa lafdhuhu, dengan lafalnya, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Umamah binti Zainab wa hiya li Abil As ibn Rabi'. Jadi anak yang dimaksud namanya adalah Umamah binti Zainab, ya, putri dari Zainab dari suaminya yang bernama Abul As bin Rabi'. Dan juga di dalam hadis riwayat Ahmad ini yang menunjukkan bahwa kejadiannya adalah sama dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, bahwa di dalam riwayat Ahmad juga disebutkan tentang muraja'atu Sa'ad bin Ubadah, pertanyaan Sa'ad bin Ubadah ketika Rasulullah SAW menangis, ya. Mungkin ada sedikit permasalahan di mana Umamah ini cucu Rasulullah SAW, putri dari Zainab dan Abul As, ternyata hidup sampai dewasa, ya, hidup sampai dewasa, dan bahkan ketika dewasa
menjadi istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Thumma 'ashat 'inda Ali hatta qutila anha. Sampai Ali terbunuh syahid, Umamah ini masih tetap hidup, ya. Kata Ibnu Hajar, hal ini tidak menjadi masalah. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan hadis bahwa Umamah ketika masih kecil sakit keras tidak berarti beliau wafat saat itu, karena di dalam hadis ini tidak disebutkan. Cuma hanya disebutkan bahwa dia uhtudira, sakit keras sehingga hampir saja meninggal. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum menentukan ajalnya saat itu. Sehingga di dalam riwayat lain disebutkan bahwa ini maksud adalah qaraba an yuqbad, ya. Jadi nyaris atau hampir saja wafat. Jadi tidak wafat betulan, ya. Oleh karena itu Ibnu Hajar menambahkan anna shawaba qaulu man qala ibnati wa yu'ayyiduhu ma rawahu at-Tabarani fi tarjamati Abdurrahman bin Auf fil Mu'jam al-Kabir. Didukung juga oleh riwayat lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam al-Kabir, ketika beliau menyebutkan tentang profil Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ustu'izza bi Umamata binti Abil As. Ya, Umamah bintu Abil As pernah sakit keras, ya. Faba'athat Zainabu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaih. Lalu Zainab mengutus orang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta beliau datang. Fadzakara nahwa hadithi Usamah. Kemudian Abdurrahman bin Auf menceritakan seperti yang disebutkan, mirip dengan apa yang disebutkan oleh Usamah dalam hadis yang kita bahas ini. Juga di dalam riwayat Abdurrahman bin Auf, wa fihi muraja'atu Sa'din fil buka, ya. Ada kemiripan juga, yaitu ada pertanyaan Sa'ad bin Ubadah tentang mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan, walladzi yadhharu anna Allah Ta'ala akrama nabiyahu alaihi salatu wassalam lamma sallama li amri rabbih wa sabara ibnatuhu wa lam yamlik ma'a dhalika 'ainaihi min ar-rahmati wasyafaqati bi an 'afa Allahu ibnata ibnatihi fi dhalika al-waqt fa khalusat min tilka asy-syiddati wa 'ashat tilka al-muddah. Bahwa Rasulullah SAW kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau menyerahkan urusannya kepada Allah, dan ketika putrinya Zainab bersabar, ya, Allah muliakan beliau dengan disembuhkannya cucu beliau dari penyakit kerasnya dan hidup sampai usia dewasa. Meskipun saat melihat atau menyaksikan sakitnya cucu beliau Umamah, beliau sempat menangis, ya, mencucurkan air mata, tetapi tanpa mengeluh dan tanpa meratap, apalagi meraung-raung. Jadi yang dilarang ketika kita bersedih menghadapi musibah atau ditinggal oleh orang yang kita cintai adalah meraung-raung, ya, meratap, mengungkapkan ketidakridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau menangis ini tidak mengapa, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang putra beliau Ibrahim wafat, beliau mengatakan innal aina latadma, sesungguhnya mata ini menangis, wa innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati ini bersedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi kita tidak akan mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, afadal hadis,
Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa manfaat. Yang pertama, jawazu istihdari dzawil fadli lil muhtadir li raja'i barakatihim wa du'aihim wa jawazul qasami alaihim. Diperbolehkan meminta kehadiran orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang soleh dan orang-orang yang punya keutamaan untuk hadir mengunjungi orang yang sedang mengalami sakit keras atau mengalami sakaratul maut. Li roja'i barakatihim wa du'aihim, demi untuk mengharapkan keberkahan kehadiran mereka dan juga doa mereka. Juga di dalam hadis ini jawazul qasami alaihim, boleh bersumpah ya, atau ya bersumpah meminta dengan sangat supaya mereka hadir. Ya, sebagaimana Zainab dalam hal ini sampai bersumpah ya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau hadir, ya, meminta dengan sangat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau hadir. Maka Rasulullah SAW menghadirinya ditemani dengan beberapa sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Poin yang kedua dari hadis ini, istihbabu ibraril muqsim. Sangat dianjurkan untuk memenuhi keinginan orang yang meminta dengan sumpah. Jadi kalau dia meminta sampai meminta dengan sumpah, meminta bantuan, maka hendaklah dipenuhi. Karena biasanya orang yang meminta dengan bersumpah atau dengan permohonan yang sangat, padahal bukan menjadi kebiasaannya seperti itu, ini menunjukkan bahwa permintaannya serius dan ada sesuatu yang serius untuk kita bantu. Maka sangat disukai untuk memenuhi keinginannya. Lalu poin yang ketiga, at-targhibu fi syafaqati ala khalqillahi warahmati lahum. Bagaimana di dalam hadis ini kita dimotivasi untuk menyayangi makhluk Allah, menyayangi sesama, ya, empati, memberikan perhatian yang besar terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. Sebaliknya juga hadis ini mengandung manfaat at-tarhibu min qaswatil qalbi wa jumudil ain. Kita diberikan peringatan jangan sampai memiliki hati yang keras dan juga memiliki mata yang kering yang tidak bisa menangis karena takut kepada Allah atau karena melihat kesedihan atau musibah orang lain yang sangat menderita, tidak ada sedikit pun hati tersentuh atau mata yang tidak bisa menangis sama sekali. Ini kalau bisa kita berlindung dari sifat seperti ini. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lembut hatinya dan juga mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap rahmat Allah, juga ketika melihat penderitaan orang lain. Tetapi menangis bukan sekedar menangis, ya, disertai dengan membantu ya sebisa mungkin. Kemudian poin yang berikutnya, jawazul bukai min ghairi nauh. Boleh menangis karena mengalami musibah atau ditinggal oleh orang yang dicintai dengan syarat min ghairi nauh, tanpa meraung-raung atau tanpa berteriak-teriak atau tanpa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi yang tidak boleh itu niyahah, ya, meratap, meraung-raung, ya, tetapi menangis itu boleh. Asal menangisnya tidak berlebihan, ya, tetap terkontrol. Kemudian yang terakhir, tasliyatu man nazalat bihil musibatu bima yukhaffifu min alami musabihi. Dianjurkan kita untuk memberikan hiburan
menguatkan orang yang sedang mengalami musibah dengan hal-hal yang bisa meringankan beban penderitaannya. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Adapun hadis berikutnya yaitu hadis ke-30, ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena cukup panjang. Kalau kita bahas malam hari ini ya akan terpotong, ya tidak selesai, padahal dia merupakan satu kesatuan, yaitu kisah tentang Ashabul Ukhdud.